Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengajarkan keimanan itu kepada anak-anak kita. Dan ini tema kita hari ini. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkannya, polanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi wa yudhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbitu 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, dan mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri dengan cara menjadikan kenikmatan yang Allah berikan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam asas Rasul mulia Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita setelah kita memberikan fondasi dari sebuah keluarga yang kemarin kita sampaikan, fondasi keimanan, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengajarkan keimanan itu kepada anak-anak kita. Dan ini tema kita hari ini. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkannya, polanya seperti apa? Dan bagaimana orang tua itu seharusnya mengajarkan keimanan? Saya tanya dulu sama Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan semua mengajarkan keimanan itu biasanya seperti apa ke anak-anak kita semua? Nah, iya. Terus paling tidak ya akhlak lah, belajar itu Oke. Mengajarkan imannya gimana? Imannya ya saat itu masih mengaji sama Mengaji, sholat iya. kayak gitu. Gitu. Kalau kita dengar kata iman itu yang teringat apa? Allah, ya. Bagaimana mengenalkan Allah kepada anak-anak kita? Ya apa tuh, mensyukuri sama apa tuh namanya, ya kalau karena saya masih kecil ya, ini ciptaan Allah, ini yang enggak gitu. Iya. Ya, ternyata sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena fondasi paling penting dari semuanya itu adalah iman, maka kita itu harus betul-betul mengetahui bagaimana cara Rasul mengajarkan keimanan, cara Allah mengajarkan keimanan pada hambanya, itu ada semua, ya, ada semua di dalam Quran. Nah, hanya orang-orang tua yang serius untuk mendidik anaknya lah yang mereka itu akan serius mengajarkan fondasi ini. Jadi fondasi iman itu harus kita ajarkan serius. Karena apa? Karena inilah yang kemudian menjadikan seorang itu kokoh. Kalau ibaratkan pohon itu kan, kalau akarnya tidak kuat, maka dia kena angin sedikit langsung roboh. Begitupun anak-anak kita hari ini. Kenapa kok anak-anak sekarang itu disebut generasi
juga ada yang mengatakan generasi layang-layang, ya kan. Ada yang mengatakan generasi hamburger. Hamburger itu kan kalau rotinya di atas, rotinya di bawah, ditaruh saus serta daging, ya. Itu tekan sedikit sausnya lumer, lenyap. Generasi hari ini itu kan kalau sekalian ada yang ngajar sekolah, ya, tanya sama guru-gurunya. Anak sekarang itu tidak dikasih beban nyepelek, dikasih beban sedikit, kalau nggak berontak yo sudah merasa berat. Saya tanya dulu, di sini ngasih uang saku anak berapa? Ya, yang sekolah sudah, berarti nggak ada uang saku. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Ya, kalau yang ngasih uang saku berapa sehari? Waktu sekolah. Sehari? SMA. Oh, SMA. Kalau TK yang paling 5.000. TK 5.000. 5.000 itu paling habis. Berapa? Yang SD ada yang SD. Sehari berapa ngasih? 5.000. Luar biasa besarnya maksud. Anak saya 2.000. Seminggu 10.000 anak saya. Kelas 6 SD. Bawa jajan dari rumah. Ya. Bekal sendiri. Tidak. Kok bisa saat dari Enggak juga. dari sekolahannya sih. Kalau yang besar ya. Tapi 10.000 pun nanti ditabung. Ya. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar cerita saja. Jadi cara mengajarkan kisah-kisah di dalam, kita tahu betul Quran itu ada sepertiganya kisah. Dan kisah itu bukan urusan sepele. Karena kalau kita perhatikan sepertiga itu kan berarti banyak sekali. Nah, kita juga ingat bagaimana hadis itu kebanyakan juga kisah. Kisah dari interaksi Rasul dengan para sahabat. Termasuk cara menanamkan iman itu diajarkan. Jangankan cara menanamkan iman. Di sini ada yang profesinya guru ngaji atau guru sekolahan ada? Ya ada ya. Guru ya, misalkan guru. Itu Rasulullah itu punya cara ngajar itu sekitar 50-an teknik ngajar.